Baik pemirsa, kita masih bersama-sama dalam program Hukum di Mata Bowo, dan kali ini kita akan masuk ke segmen konsultasi hukum ya Cak Bowo. Iya. Nah, di studio kan juga sudah hadir para tamu undangan. Mungkin ada di antara para audiens yang ingin bertanya-tanya atau berinteraksi langsung dengan Cak Bowo. Silakan, monggo. Silakan. Ya. Oke, ya, monggo silakan. Malam, Ya, Mbak. malam. Malam dengan Cak Bowo. Ya, gimana? Sangat menarik sekali ya perbincangan dengan antara itu taksi online dengan taksi yang konvensional. Ya. Memang ujung-ujungnya itu kan untuk menghidupi keluarga. Cuma yang satu yang konvensional kan pengusaha, tapi yang untuk yang online ini kan pribadi. Ya. Dia mencari tambahan gitu loh. Nah, dengan adanya peraturan menteri tadi 108 ini kan ada hambatan gitu loh, Iya, betul. bagi taksi yang online ini. Lah solusi apa ya Cak Bowo supaya berdampaknya ini positif, karena di satu sisi pengusaha ini kan menggerakkan orang-orangnya untuk demo Iya. menentang adanya taksi online. Di satu sisi dari yang taksi online ini kan kepingin ada tambahan untuk menghidupi keluarga. Nah, solusi apa yang terbaik jangan sampai terjadi bentrokan antara konvensional dengan yang taksi online. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Silakan, Cak Bowo dijawab. Solusinya apa nih kira-kira yang terbaik? Terima kasih Pak Teja. Solusinya Pancasila, yaitu musyawarah mufakat. Itu penting. Jadi kita itu punya budaya mufakat. Jadi adalah kesepakatan bersama itu baru selesai. Kalau enggak terus ribut sampai kapanpun. Nah makanya Pancasila itu jangan sampai ya atau dilupakan. Lihat Pancasila jangan sempat lupakan sila dosa-dosa besar pada sila keempat. Dosa besar itu. Ya. Akhirnya kembali lagi ke sila 4. Nah gimana ini? Bisa enggak negara? Enggak bisa. Terus bentrok terus. Ini hanya Surabaya, belum daerah-daerah. Negara kita itu negara kesatuan. Jangan membuat sesuatu yang punya tujuan tertentu. Tapi kasihan, pendiri bangsa kita itu membuat suatu filosofis begitu kuat, begitu dahsyat, menyangkut satu budaya. Budaya berapa budaya ini? Pancasila mau dihilangkan. Pancasila itu merupakan jiwa suatu bangsa Indonesia. Nah kalau gitu akhirnya kembali ke pasal sila keempat kan? Ya. Negara nggak mampu. Kalau sudah bentrok, semua bentrok, polisi nggak mampu, yakin TNI nggak mampu. Ketika kalau ada sesuatu di daerah-daerah kan bentrok, kena cari apa? Cari makan. Ini nggak bisa. Ingat nih, saya Dr. Sunardi Wibowo. Saya ahli dalam bidang tata negara, ada bidang dalam politik, dalam bidang hukum. Jadi satu saya kuatkan. Makanya kita kembali hukum di mata Bowo ini memberikan suatu pencerahan pada masyarakat, pada negara. Sebetulnya janganlah dikritik kalau ada hukum di mata Bowo terlalu gitu loh. Kalau nggak kritiki, saudara nggak akan bisa memberikan solusi ya nggak. Nah itulah satu Pak Tejo, satu-satunya adalah kesimpulannya musyawarah mufakat. Itu yang paling dahsyat. Demikian. Oke, baik. Terima kasih. Ya, yang selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya, monggo silakan. Ya. Monggo. Silakan aja. Monggo, mbaknya. Ya, boleh, Boleh silakan. aja, kalau ada sesuatu. Ya. Monggo Ibu. Monggo. Selamat malam Pak Bowo. Ya. Disebutkan namanya Mbak, dari mana? Saya Bu Anju Vijayanti dari Sidoarjo. Iya. Mau nanya, kalau untuk kasus pelecehan seksual, apa itu perlu bukti dan saksi? Sedangkan biasanya para pelaku mencari tempat yang aman. Yang tidak ada saksi Ya, ya. yang minim dengan saksi dan bukti. Ya, makasih. Oke, baik. Silakan. Ya. Gimana, Cak Bowo? Ya, terima kasih. Seperti itu Ya. kondisinya. Nah, ini kan pelecehan seksual, itu kita lepas dari namanya pasal 294 tuh ya. Ada pasal 289, ya toh? Jadi memang, nah saya tanyakan, kalau pelecehan seksual ketika kita bicara di bawah umur, selesai.
memang harus ada salah satu bukti yang lain. Nah, sekarang saya tanya ini kembali nih ya. Lah, kalau yang ada pelecehan seksual, ya toh? Yang melecehkan siapa? Pejabat atau penjahat? Siapa namanya? Atau jabatannya apa? Oh, camat ya. Camat kan ini. Camat. Berarti kalau oke. camat kena 294. Nah, melecehkan pada pegawainya atau anak buahnya apa orang lain? Pegawainya. Wah, 294. Beda ya sama orang biasa ya? Beda ya? Biasa, Oh, oke. sama. Dia pejabat, punya anak buah, ada Ya. pelecehan seksual. Ya. Saya tanya, tadi kan ada sesuatu yang berhubungan dengan alat bukti toh? Kalau nggak tahu siapa, nah sekarang saya Ya. tanya nih, Ya. yang dilecehkan berapa orang? 2 orang. Wah cukup. Sudah Kan cukup? Cukup dong. Kalau satu ini split keterangan satu pada keterangan yang lain kan, yang satu ke yang lain kan berarti orang lain. Iya. Berarti memang dua-dua ya Hmm. kelakuan ya. Oh. Kurang ajar kalau itu ya. Oh, iya. Kurang ajar nggak ya? Ya, sudah keterlaluan, Cak Bowo. Keterlaluan ya, dari gini. Mm-mm. Saya Hmm. lihat kalau ini yang melakukan camat, Mhm. ini camat ini Mhm. pejabat ada 2 sanksinya ya. Ya. Kalau kita bicara ada 2 pelecehan seksual itu anak didiknya 294 yaitu ancamannya 7 tahun. 7 tahun. Kalau umurnya 18. Oh. Kalau kurang dari 18 sedikit satu itu wah 5 tahun minimal 15 tahun. Lebih berat ya? Lebih berat Justru kalau ya. umur. Oke. Undang-Undang 23 tahun 2000 ya 2002 ya. Mhm. Bahaya itu. Sekarang menjadi undang-undang kalau nggak salah 35 Mhm. tahun 2016. Mhm. 2014 kalau nggak salah. Mm-mm. Ya, 35 2014. Malah dikebiri. Hmm. Ya, Itu ya, dikebiri. ya. Oke. Jadi burungnya yang ting dong dikasih chip supaya nggak ting dong nggak salah pelecehan. Ini, nah makanya ada 2 tahun, ditambah 2 tahun supaya ancamannya 20 tahun tambah 2 tahun. Kalau itu pelecehan. Plus lagi ya, malah Plus ya. Oke, lagi. ya. Oke. Iya toh, Mm-mm. dipakai chip Oke. supaya nggak burungnya nggak berkicau gitu ya. Mhm. Nah itulah makanya dengan demikian. Nah kalau itu jangan khawatir ya Bang ya, karena kalau demikian ini harus memang harus ada salah satu ya Mhm. pada ormas LSM dia harus membawa supaya ini bagaimana supaya kalau Bapak Camat ini sanksinya berapa di samping KUHP 294 juga harus ada sanksi administrasi internal. Copot jabatan. Ya copot dong kalau begitu. Ya. Masa camat begitu? Mhm. Kalau camat begitu, tak ganti saja ya. Tak ganti mah. Kalau camat kelakuan Ya, begitu, ya. tidak boleh harus ada. Kalau dulu kalau camat ini mendapatkan namanya P4, Hmm. P4 160 Ya. kalau nggak salah. Jadi sudah dimatangkan. Sekarang nggak ada P4 ya begini. Akhirnya dia tahu ini pelecehan ini baik atau buruk. Karena kalau dulu ada P4 bagus. Ya. Sekarang P4 dihilangkan, maka banyak seperti ini pejabat-pejabat sering kali ya toh berselingkuh, begini begitu. Nah ini makanya kenapa? Mhm. Karena belum ditatar. Ya. Pertama ditatar adalah batinnya, Hmm. pemikirannya, ya toh. Kedua Mhm. ditatar juga. Berkicaunya burungnya juga ditatar, kan ada. Kalau ditatar nggak seperti itu ya? Supaya jerah ya. Iya dong itu. Oke, berarti artinya Cak Bowo kalau sudah ada keterangan 2 korbannya udah cukup ya? Cukup kalau 2 korban, kalau 1 korban bisa mengeles. Siapa? Nggak ada bukti, tapi satunya cukup kan? Iya. Nah ini Kalau 1 korban gimana akhirnya solusinya Cak Bowo kalau 1 misalnya? korban mesti harus ada salah satu. Pertama adalah orang yang tahu. Siapa yang tahu? Mesti ngeles. Yang tahu ada satunya. Kalau 1 korban susah. Tetapi nanti menggunakan adalah sementara ada namanya gelar perkara. Ya. Gelar perkara itu ketika dia akan ada gelar, ada yang melihat orang psikologi, lihat psikologi, lihat bagaimana gesturnya. Oh, bohong atau enggak gitu Bohong ya? enggak, enggak. Oke. Kalau bohong kelihatannya begini, begini, bohong itu. Nah dari situlah yang nantinya ahli itu. Jadi
kena 183 itu dia itu 2 bukti. 2 bukti itu adalah alat bukti. Apa yang dimaksud alat bukti menurut 184 KUHP? Alat bukti adalah keterangan saksi, keterangan ahli, ada surat, ada petunjuk dan keterangan tersangka. Tetapi 2 alat bukti cukup. Pertama adalah satu kalau dua saya nggak usah bicara. Iya, udah bisa langsung masuk gelar perkara ya. Iya, Oke. iya, toh? Iya. Nah, apalagi ada yang lain tahu, gitu. Ya. Nah, nanti kena. Nah, kejat ini. Tapi proses ini adalah proses agak lama. Kalau hukum itu, kalau ada orang pejabat, susah. Tapi kalau rakyat nggak punya uang, langsung masuk hotel Prodeo. Makanya dengan kesini ini, hukum di mata Bowo itu ya toh, hukum di mata Bowo akhirnya bisa menyelesaikan sanksinya berapa, aturannya berapa, kan begitu. Iya. Nah, tidak lain adalah itulah yang menjadi satu persoalan yang harus diberikan sanksi berat. Kenapa sanksi berat? Iya. Karena pelakunya adalah pejabat. Iya. Kembali lagi, pelakunya adalah ngerti hukum. Ketika saya melanggar, hukumnya berat. Kenapa, Bowo? Seorang pakar, seorang doktor, seorang profesor associate, bahaya, hukumannya tinggi. Tetapi kalau orang nggak tahu, lain. Maka apalagi camat, biasanya tambah sepertiga. Kalau tuntutannya ya, katakanlah 7 tahun, bisa saja. Nanti tuntutannya yang memang nggak bisa melebihi toh. Tapi biasanya ketika jaksa nuntut 1 tahun, hakim akan diberikan tambah sepertiga. Biasanya gitu, saya repot. Kalau kena minimal ya nggak bisa apa-apa. Kalau untuk di bawah umur 5 tahun minimal, masuk kamu atur di minimal 5 tahun. Kalau ini 0 sampai 7 tahun. 0 tahun sok, ya latih. Kalau sudah kong kali kong tutup mata roh ganteng, saya tidak bisa apa-apa. Kalau sudah kena media beda ceritanya. Oh lain. Oh iya pastinya. Kalau nggak kena media, seluman selama. Iya toh. Tapi kalau kena media, sama siapa itu sekarang? Nah itu, buyar. Iya. Dia malu pada keluarganya, pada anaknya, pada istrinya, pada tetangganya, apalagi lebih malu lagi. Iya. Pada siapa yang malunya? Malu pada siapa? Pastinya pada yang di atas dong tentunya. Enggak dong. Apa Dia malu. Kalau nonton ini malu. Oh. Malu pada siapa? Siapa sih? Saya pura-pura nggak tahu loh. Nggak tahu. Ya, masa nggak tahu? Jadi gini, memang ya, saya prihatin sekali kok seperti ini. Banyak pelecehan-pelecehan seksual ya terhadap anak-anak di bawah umur ya. Saya ini ngeri sekali kalau seperti itu. Ya. Nah, kalau saya bacakan nih sampai saya lihat ya. Saya melihat ini biar saya lihat biar tak terangkan. Biar nanti saya nggak salah ya. Ancamannya berapa, apa yang menjadi ya yang saya ya. Iya. Ya. Monggo, Cak. Ya, sini. Oh iya. Ancamannya 7 tahun. Benar ya, 7 tahun ya. 7 tahun ancamannya. Okay. Barang siapa dia melawan hukum. Barang siapa melawan hukum, melakukan pelecehan, anak binanya, anak didiknya, anak buahnya, jadi kena 7 tahun. Tapi 0 sampai 7 tahun ya. Saya nggak takut-takuti, tak bacakan ini. Saya nggak takut dengan camat saya, temenan. Saya tak baca sih. Mau kecamatan nggak ada loh, ada telepon nih. Oh, enggak, tak bacakan saya, tak baca supaya saya itu nggak bohong loh. Oh iya 7 tahun. Ya menurut pendapat law in the eyes of Bowo, hukum di mata Bowo, 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Jadi 7 tahun ini. Ini kalau 7 tahun pasal 21 KUHP, tak baca lagi ya. Iya, pasal 21 apa tuh? Berarti yang bisa ditahan adalah ancamannya 5 tahun. Oh. Kalau 7 tahun bisa ditahan ini.
Nah kalau nahan ada apa itu ya toh? Kalau nggak nahan loh ya, kalau Ya. ini sudah jadi tersangka, kalau nahan ada apa ini? Ya perlu dipertanyakan. Nah. Ini perlu dipertanyakan. Ada apa kata nanti biar media nanti yang akan akan mengawal. Oke, baik. Apalagi terus terang aja kalau ke sini silakan. Saya untuk ini saya beri ruang untuk nantinya perkembangan apa saja. Kan enggak apa-apa. Iya, baik. Ya, jadi kalau ada perkembangan bahwa ya toh. Oke. Baik. Kita akan break sebentar dan pemirsa kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut, tetap di Hukum di Mata Bahwa.